Ya Rasulullah, salamun alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menceritakan sedikit bahwa Islam pernah berkuasa di Spanyol yang dulu namanya Andalusia. Bukan sebentar, tapi 700 tahun lebih berkuasa Islam di sana. Dahulu ada namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia keturunan Bani Umayyah, tapi ketika penaklukan yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah, dia melarikan diri ke Andalusia Spanyol. Kemudian di sana dia mendirikan kembali Bani Umayyah periode kedua di Andalusia dan berhasil menguasai daratan Spanyol sehingga Islam berkuasa di sana. Berkembanglah kemudian ulama-ulama seperti Ibnu Rus, Ibnu Sina, kemudian Imam Al-Qurtubi. Itu pun Al-Qurtubi itu kan berasal dari kata Cordoba, Qurtubi. Sehingga maka itu sudah menjadi tanda bahwa ternyata Islam itu berkuasa di sana. Islam sangat berjaya, bukan waktu yang sebentar, 700 tahun lebih. Islam berkuasa. Ada masjid yang didirikan, nama masjidnya Al-Hamra, berasal dari kata ahmar, artinya merah. Karena masjid itu berwarna merah, dinding-dindingnya berwarna merah. Tapi mana Islam hari ini di sana? Minim, bahkan hampir kita tidak pernah melihatnya di Spanyol. Hanya beberapa yang kita lihat, hanya sebagian kecil, berapa persen yang kita lihat. Itu pun mungkin ada imigran. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal Islam pernah berkuasa 700 tahun. Karena dulu umat Islam mampu ditaklukkan oleh seorang ratu bernama Isabella dengan pasukannya dan suaminya, bala tentaranya, mampu menaklukkan umat Islam. Umat Islam dipaksa murtad jika ingin tetap diam di Andalusia, dan dipaksa keluar jika tidak mau keluar dari Islam. Tidak sedikit yang dibunuh pula seperti itu. Maka umat Islam sampai hari ini minim di sana. Tapi sejarah menyembunyikan itu. Sejarah membesar-besarkan bahwa Islam itu adalah teroris. Dan hari ini mana umat Islam di sana? Tidak ada. Masjid yang besar Al-Hamra itu kini menjadi katedral, menjadi gereja. Di depan mihrabnya, menghadap ke kiblatnya, diletakkan di sana palang salib terbesar di Spanyol, Masjid Al-Hamra di Cordoba itu. Karena apa? Kenapa bisa begitu? Karena kelalaian entah itu dari pemimpinnya pada zaman itu, kelemahannya dalam memimpin, kemudian kelalaian umat Islam pada saat itu, berfoya-foya hingga melupakan ajaran Islam. Itulah titik kemunduran Islam, itulah kehancuran Islam pada saat itu. Saya ingin bilang seperti ini. Kita di Indonesia ini usianya 76 menuju 77 tahun Indonesia merdeka. Waktu yang masih sangat muda jika dibandingkan dengan 700 tahun lebih Islam berkuasa di Andalusia Spanyol. Maka apa yang saya pesankan, bahwasannya umat Islam tidak boleh lalai. Kita boleh bangga mempunyai masjid yang besar, mempunyai masjid yang mewah, mempunyai masjid yang megah, tapi kita juga harus tetap menjalin persatuan antara umat. Jangan sampai perbedaan-perbedaan itu membuat umat Islam pecah, sehingga nanti keturunan-keturunan kita yang mungkin kita masih menikmati rasanya merdeka memeluk Islam ini, jangan-jangan sampai anak cucu kita dipaksa murtad, na'udzubillah. Jangan sampai anak cucu kita merasakan kepedihan yang dirasakan oleh saudara-saudari kita, kakek-kakek kita yang dulu di Andalusia, orang-orang Andalusia dulu yang dipaksa murtad dan dipaksa meninggalkan negaranya. Jangan sampai seperti itu. Karena kelalaian kita, karena kelalaian ajaran agama Islam ini, karena keegoisan ingin benar sendiri dan saling menyalahkan, maka umat Islam terpecah. Maka itulah musuh akan cepat datang. Karena kelalaian itu Islam bisa saja direbut. Kurang megah apa Masjid Al-Hamra di Cordoba itu?
Kurang besar apa kekuasaan Umayyah di Andalusia? Kurang pintar apa sebagai sumber ilmu di sana? Kurang lama berkuasa seperti apa lagi Islam di Andalusia? Sedangkan mereka pun bisa direbut. Maka kita tidak boleh lalai. Yang hari ini kita santai-santai, hari ini kita cuek kepada agama kita, hari ini kita longgarkan iman dan akidah kita, kita acuh tak acuh dengan agama kita. Jangan sampai ke depannya kita bernasib yang sama, karena kita masih sangat muda usia negara kita ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga akidah kita, menguatkan umat Islam ini. Kita masih syukur umat Islam ini masih kuat, umat Islam ini masih terbebas, umat Islam ini masih berdiri tegak di sini. Maka jaga persatuan itu. Kalaupun ada perbedaan, berlapang dadalah menerima perbedaan dan bersatu dalam hal yang kita sepakati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.